Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatil i'timadi, di antara tanda-tanda orang yang berpegang teguh alal amali, pada amalnya, nuksonur rajai, dia akan merasa kekurangan harapan, bahkan bisa sampai pada tingkat putus asa. Kapan? Inda wujudi zalali, ketika dia melakukan sebuah kesalahan. Itu orang yang selalu hidupnya berpegang teguh pada amalnya. Amal menjadi backing. Amal selalu dijadikan tumpuan dan harapan. Sehingga orang akan merasa putus asa untuk mendapatkan cita-citanya ketika dia melakukan sebuah kesalahan. Ada dua golongan orang yang selalu beriktimad terhadap amal. Yang pertama golongan ubad, yang kedua golongan muridin. Jadi golongan ubad adalah golongan yang melakukan ibadahnya secara zahir, secara syariat. Golongan ubad adalah orang yang sudah merasa cukup melaksanakan sholat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya secara zahir. Dan dia berharap ingin mendapatkan dari ibadahnya ini adalah surga dan terbebas dari neraka. Kemudian yang kedua golongan muridin. Harapan dari ibadahnya, dia bisa ma'rifat, dia bisa usul, dia bisa taqarrub, mendekatkan diri pada Allah. Nah, kedua golongan ini, baik ubad ataupun murid, dalam pandangan Ibnu Athaillah dalam kitab Syarah Al-Hikam, masih tergolong orang yang cacat dalam ibadahnya. Kenapa? Karena masih ada tujuan, masih ada harapan dari ibadahnya ini selain Allah. Jadi dua orang ini, dua golongan ini, golongan ubad dan golongan murid, masih belum sempurna, masih tercela, masih cacat ibadahnya karena masih ada harapan, tujuan untuk mendapatkan sesuatu selain daripada Allah. Nah, sementara ada satu golongan yang dalam ibadahnya sudah tidak lagi berharap, yang sudah tidak lagi menginginkan, kecuali harapannya adalah ridha Allah. Jadi ada satu golongan yang dalam ibadahnya tidak lagi termasuk beriktimad pada amalnya, yaitu golongan arifin. Golongan arifin dalam ibadah merasa bahwa dirinya bisa ibadah karena diberi tenaga oleh Allah. Dia bisa sujud karena disujudkan oleh Allah. Dia bisa ruku karena dirukukan oleh Allah. Jadi dia tidak lagi berharap selain daripada Allah. Itu golongan arifin. Dalam hikmah yang pertama ini, Ibnu Athaillah dalam kitab Syarah Al-Hikam luar biasa menjelaskan, menegaskan bahwa dalam beramal, lepaskan beban-beban sangkutan-sangkutan kita kepada selain Allah. Lepaskan diri kita dari sangkutan-sangkutan, sangkutan duniawi, sangkutan ukhrawi, lepaskan semua. Karena kalau masih ada sangkutan-sangkutan selain daripada Allah, maka ibadah kita sehebat apapun tetap masih dalam posisi cacat, kurang sempurna. Mudah-mudahan hikmah pertama dalam kitab Hikam ini bisa membuat diri kita lebih semangat, tidak lagi putus asa, tidak lagi hilang harapan ketika kita berbuat salah. Ketika kita berbuat salah, itu jangan dijadikan alasan untuk putus asa.